Salam nampaknya Rati dah dapat air. Ada yang belum dapat air? Tidak semuanya. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang tak jawab salam mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Keluarganya sehat? Alhamdulillah. Dompetnya sehat? Garing. Apapun yang terjadi tetap kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kita hormati bersama PJ Kepala Desa Singaraya, mudah salah namanya tadi Pak Suaidi. Betul? Kita doakan Pak Suaidi panjang umur sampai kira-kira seminggu lagi nak kiamat. Sadar kan? Yang kita hormati Ketua BPD beserta anggotanya, Bapak-bapak dusun, Bapak-bapak RT, pengurus masjid, kemudian yang undang saya Pak Ruslan yang lagi mainkan HP. Kita ceramah dia mainkan HP. Yang kita muliakan bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Kalau laki-laki disebutnya muslimin, kalau perempuan muslimat. Laki-laki hadirin, perempuan hadirat. Laki-laki mukminin, perempuan mukminat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat. Belum kawin, belum bersunat. Minta maaf ya, tak bisa nak disebutkan semuanya karena si ada catatannya itu ya. Walaupun tak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama Bapak Ibu, saya minta maaf karena harus ceramahnya duduk. Karena saya dapat jadwal ceramah 63 masjid. Itu tempat yang ke-16. Jadi masih ada sekitar 47 masjid lagi yang nak saya pagi. Makanya masjid-masjid yang lain tuh yang 47 ngantri Pak. Tiap hari dia berdoa, ya Allah sehatkanlah Ustaz Hatoli sampai laka acara kami. Laka acara kami keadilan ya Allah. Jadi yang sakit hati saya ini luar biasa, karena kalau memang dah hari pasar Islam tuh jadwal ceramah padat. Isuk saya dah langsung ke Pontianak, isuknya lagi ke Jakarta, isuknya lagi ke Batam, lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Saya ada yang undang nak kan beda ke situ. Mahal pasti. Jadi minta maaflah saya harus ceramahnya duduk. Mudah-mudahan dan mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Paling kalau saya ceramah duduk yang kecewa ya ibu-ibu.
bacaannya nanti kan cantik. Lalu yang kedua sekarang kita buat MOU. Apa MOU yang tahu kan? Aku kurang tahu. Memorandum of Understanding between me and you. Kita buat kesepakatan itu ceramahnya nak berapa lama? 2 jam. Hah? Berapa jam bu? 3 jam. Saya nanya bapak-bapak lo buat ke 3 jam? Melawan ibu buat 3 jam? Tak yakin saya. Tapi saya ceramah di mana-mana jak 1 jam sesuai dengan air yang kena siapkan. 600 ml 60 menit ganti 1 jam. Nah, gimana, setuju 1 jam? Kalau sebenarnya setuju, mari kita tutup ceramah itu. Kalau setuju sebenarnya 1 jam lah, insya Allah. Kalau saya buat mulai jam 8.35, insya Allah laka jam 9.35, 1 jam. Tapi bisa aja tak nyampai 1 jam. Kalau saya lihat ada orang buat muap, langsung saya tutup. Ngapain yang ditutup Pak Ustaz? Orang nak ngantuk. Terjumpa kita ceramah lama-lama. Kita di atas api-api, dari bawah biayai. Buat oleh samping. Bagus kita tutup aja tak. Ibu-ibu, bapak-bapak, dah kenal dengan saya? Nah, kalau dah kenal, barulah kita kenal. Nama saya yo. Baik. Tapi tak kasih kecewa saya bilang balik ho. Nama di sini saya putihnya. Situ hitam. Nama saya Ustaz Hatoli, Sarjana Syariah, Magister Hukum. Saya lahir hari Minggu tanggal 5 Januari 1992. Umur saya 30 tahun. Insya Allah meninggal 2055. Ini rencana saya. Boleh-boleh aja kita berencana. Karena pemerintah pun sudah mengajukan KB keluarga berencana 2 anak cukup. Walaupun saya tidak setuju, saya lebih setuju 2 istri cukup. Coba nanti yang nak nyalon kepala desa buat program ini. Program 2 istri cukup. Nanti yang nyoblos bapak-bapak juga. Iya, nampaknya calon sasatnya. Nah, saya anak kelima dari 7 bersaudara. Dari 7 adiknya, saya anak kelima, saya lah yang paling ganteng. Kali udah yang banyak ceramah. Dan nunggu orang uji kan lama. Jadi saya uji diri saya seorang aja. Lalu saya kerja sehari-hari sebagai dosen di kampus IAIN Sabas. Ini Hafizan, anak Pak Ruslan, mahasiswa saya. Nah, kameramen ini mahasiswa saya juga. Masih bujang dua-duanya. Tapi baru semester 3, masih lama di kuliah. Kemudian saya, ibu-ibu harus tahu bahwa saya udah nikah. Nah, mudah-mudahan si Anya kecewa. Takutnya kan merasa udah nikah, sengkok dia kecewa aku nih. Perasaan saya aja. Pedenya Pak Ustadz ini. Nantilah saya ceramah. Nah, ibu bapak sekilas perkenalan diri saya. Nah itu, kalau nak tanya nomor HP, tanya ke Pak Ruslan, ada nomornya. Oh, kemudian yang nyambut saya datang tadi yang kita hormati Pak Henry. Pak Henry atau Pak Henry? Pak Haji Henry. Pak Haji Henry Yahya, Masya Allah. Tadi saya begitu datang jam 5.30 disambutlah Pak Henry Yahya, Pak Lama kita. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Biasalah. Jawabannya biasa.
Mi'raj. Ada dua kata, ada Isra, ada Mi'raj. Kita harus tahu dulu apa yang Isra, apa yang Mi'raj. Adik-adik coba dengarkan ini, tahu ke apa arti Isra? Yang tahu dapat hadiah dari saya. Yang biar kacing, ada yang tahu arti Isra, saya beri hadiah. Oh, 100.000. Ada yang tahu arti Isra? Acung, angkat tangan. 100.000. Satu, saya hitung tinggi. Dua, tiga. Nah, saya baca lagi. Lama kita ceramah ini. Isra secara bahasa berarti berjalan di waktu malam. Sampai aja yang berjalan di waktu malam, berarti dia lagi Isra. Ibu-ibu bertengkar buat laki bini malam-malam, kabur dari rumah bawa pakaian. Nah, ibu lagi apa ya? Isra. Anak malam-malam keliling, nabi makanannya otak-otak. Mensuatakan makanan otak-otak berat jauh yang juga ditumpuknya gerubung habis ya. Tek 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 otak otak, tek 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 otak otak. Yang tak beli tak punya otak. Nah, dia di Isra karena berjalan di waktu malam. Sedangkan Mi'raj, Mi'raj artinya naik ke atas. Sampai aja yang naik, berarti dia lagi Mi'raj. Nanti itu tanggal apa? Lain ya. Lain tentangnya lain. Kita jaga ceramah Mi'raj itu. Nah, kali tahu berapa? Mi'raj artinya apa? Naik ke atas. Sampai aja yang naik, berarti dia lagi Mi'raj. Anak-anak, adik-adik naik ke batang jambu, berarti lagi Mi'raj. Bapak-bapak balik dari dengarkan ceramah saya tuh, lalu nak Mi'raj dengan bininya sini. Kira-kira jam berapa kita lakai? Jam 9:30 nih. Ngomong dah dengan bininya ya. Nih, abang ngasih nak Mi'raj. Oke, ayam kami. Paham, kami dan sami-sami dengarkan ceramah itu. Bagus bu. Kalau diajaki laki berhubungan badan tak boleh pulang. Tapi kalau dia sean alasan yang dibenarkan dalam agama. Kata Nabi, di Nabi yang ngomong, apabila seorang istri diajak berhubungan badan oleh suaminya, lalu ditolaknya sampai lakinya tidur dalam keadaan marah, orang kena terajamkan. Yang kacik saja madain, itu urusan orang tua. Saya ulang sekali lagi. Kalau ibu diajak lakinya untuk berhubungan badan, lalu ibu tolak sampai lakinya tertidur dalam keadaan marah, maka kata Nabi, sampai waktu subuh si ibu istri itu dilaknat oleh malaikat. Kalau dia alasannya sian. Tapi kalau alasannya men, udah boleh pak, haram berhubungan badan. Ngomong baik-baik dengan lakinya, bang aku lagi men, lampu merah. Atau kata dia, bang aku tuh malam itu ada rasa kamu.
dosen. Yang paling top adalah bila seorang istri yang ngajakin noloi. Yang paling mantap. Serius tuh sana tawa. Saya serius tuh sana tawa. Kata Nabi, nih Nabi yang ngomong. Bu, seorang istri yang ngajakin noloi berhubungan badan dengan lakinya, maka pahalanya sama dengan berangkat umroh. Mau tak dapat pahala umroh? Ajaklah noloi. Kalau malam dah boleh diamalkan. Ceramah yang bagus bukan yang hadir ramai. Ceramah yang bagus bukan masjid yang bagus. Ceramah yang bagus begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Siap ke? Bunyinya kan pintar. Nah, kalau malam ngomong dengan lakinya jam 10 ke, bang, pagi umrah dah. Tapi tentu dengan laki yang dengar ceramah itu. Kalau laki yang dengar ceramah itu, ibu ngomong, bang, pagi umrah dah, mati, duitnya mati. Tentu. Tapi kalau yang dengar ceramah itu tahu dia, bang, pagi umrah dah, ya. Jam 10, kalau jam 1 bangun lagi, bang, umroh lagi dah. Jam 3 bangun lagi, bang, umroh lagi dah. Masih bapak aku dah nih. Dah. Lanjut cerita Mi'raj. Jadi Mi'raj artinya secara bahasa adalah naik ke atas. Isra berjalan di waktu malam, Mi'raj naik di atas secara bahasa. Tapi secara istilah, Isra Mi'raj artinya diberjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke Sidratul Muntaha langit ke-7, lewat Mustawa Rabbul Akhdar sampai Aras, berjumpa dengan Allah, nerima perintah sholat 5 waktu, balik lagi ke Makkah, waktunya tidak nyampai 8 jam. Berapa jam, Bu? Berapa jam, Bu? 8 jam. Kira-kira Isra Mi'raj Bu, Pak, pula Kenya. Tapi kan tidak masuk akal. Sekarang kalau dari Makkah ke Palestina naik unta 3 bulan baru nyampe. Itu pun untanya udah unta VVIP, very important person. Tahu ke apa artinya? Aku pun tidak tahu. Pokoknya unta yang paling mahal lah udah. 3 bulan baru nyampe dari Makkah ke Palestina. Itu Nabi dari Makkah ke Palestina naik lagi ke langit, turun ke bumi, tidak nyampe 8 jam. Bulat kayaknya Isra Mi'raj. Bulat atau nyan? Nyan atau bulat? Bulat atau nyan? Mudah-mudahan keyakinan ini tetap dipegang sampai mati. Karena ada ayatnya dalam Al-Quran tadi dah dibacakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Bagus kan? Saya walaupun gitu juara 3, Ori juara 3 tingkat RT. Sertanya orang 4. Yang 3 dah mau. Jurinya Pak RT ni haji saya mana? Sampai ajak
tinggi. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Allah berfirman, wahai para laki-laki, nikahilah oleh kalian perempuan yang kalian senangi. Berapa? Masna 2 orang, wasulasa 3 orang, waruba'a 4 orang. Jadi Allah nyuruh orang laki nikah 4. Bu, saya bedaan dengan ayat itu. Nah, jadi gimana ya? Diizinkan tak kalau ya lakinya nak bini lagi? Nah, tidak beri. Oh, Ustaz Al-Qauli itu nak ngangkat kita ayat iya belum titik, ayat iya masih koma. Ada kelanjutannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kau takut tak bisa berlaku adil, seorang aja. Dah tenang dah ini. Nah, ibu bapak, Isra Mi'raj itu kenapa Nabi bisa dari Makkah ke Palestina sampai ke langit ke-7 balik lagi ke dunia tak sampai 8 jam sebelum azan subuh dah nyampe lagi di Makkah. Ingat, Isra Mi'raj bukan maunya Nabi tapi maunya Allah. Kalau dah Allah yang mau, apa yang tak mungkin? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Isra Mi'raj maunya Allah bukan maunya Nabi, makanya tak masuk akal. Kalau nak main akal, main utak kita. Coba kita main utak sekarang. Ni biar kaji kan ramai. Adik-adik. Adik-adik. Saya malam hari itu ya sebenarnya tadi dah ada nyangka Pak. Sembahyang maghrib 2 baris setengah dengan biar kaji. Sembahyang isya 2 baris pas dengan biar kaji. Karena ada sembahyang isya kurang jemaahnya. Kalau nanti saya nampak itu di kalau yang dengarkan ceramah. 2 baris tuh kawan. Ternyata pas dah jam 8 ramai juga yang datang. Saya lihat lengkaplah yang datang tuh. Orang tuanya ada, biar mudanya ada, ibu-ibunya ada, nemuannya ada, biar kaciknya ada. Nah, satu yang saya atur, yang dari surga. Dan saya heran masjid itu si tiangnya. Biasanya orang pulang masjid itu Pak banyak tiangnya. Ada yang sampai 16 sigit tiangnya saya itu. Jadi kita ceramah Pak api-api nyangkut di tiang-tiang. Tapi itu kan lepas meja. Oh, sadaplah saya ceramah ini. Alhamdulillah ramai yang hadir. Nah, sekarang kita main otak di biak kacik nih. Biak kacik itu ada biak kacik pasti ada umatnya, pasti ada ayahnya. Betul? Umat ayah namanya sebab, anak namanya akibat. Ada umat, ada ayah, berarti ada anak. Iya menurut utak. Tapi kalau menurut iman, tidak ada. Makanya Isra Mi'raj itu hanya bisa diterima pakai iman, tidak bisa pakai utak. Kalau pakai utak, ada umat, ada ayah, ada anak. Ada anak, berarti ada umat ayahnya menurut utak. Tapi menurut iman, tidak ada. Nabi Adam, umatnya si An, ayahnya si An, Allah yang mau jadi Nabi Adam. Betul? Nabi Isa, ayahnya si An, umatnya ada Siti Maryam, bisa hamil Siti Maryam, padahal tidak suah disantuh orang laki. Kalau bisa dia hamil, Allah yang mau mukjizat hamil Siti Maryam. Cuma sayang sekarang banyak perempuan tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Sekali bunting si An lakinya dia. Siti Maryam itu dia perempuan suci, tidak suah disantuh orang laki, tapi si hamil, mukjizat Allah yang mau. Dipelari sana coba-coba gini. Lalu gunting, kamu tak gunting si lakimu, aku mukjizat.
hanya orang-orang yang beriman. Makanya iman kita inilah dipanggil. Kalau begitu Pak Ustaz, apa pesan Isra Mi'raj? Pesan pertama Isra Mi'raj supaya kita tetap menguatkan iman kita. Bu, ngantuk ya apa ya? Ngantuk kita tutup ceramah itu. Kuatkan iman kita, karena godaan iman sekarang luar biasa. Tantangan iman sekarang luar biasa. Ada yang nak menggoyahkan keyakinan iman kita. Bahkan ada yang baru-baru itu kita dengar ada orang ngaku jadi nabi. Saya dapat informasi dari pakar Kementerian Agama Republik Indonesia, perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah dan muncul agama baru, namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Yang jadi nabi Tukimin, namanya Tukimin, jadi nabi. Coba yang bayangkan solawatnya. Coba kalau solawat pakai Nabi Muhammad kan sedap. Sallallahu ala, nyarap di hati kan? Coba ganti dengan yang tadi. Sallallahu ala Muhammad. Umat Islam sekarang, umat Islam kita ini, kalau di zaman kita tuh ada orang ngaku jadi nabi, biar nak pakai jubah macam nak Batman, biar nak pakai janggut sampai nyaputi ayam, biar bahasa Arabnya bagus fasih, tapi dia ngaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib nak percaya. Si lagi nabi, Nabi Muhammad nabi terakhir, tidak ada nabi yang sesudah Nabi Muhammad. Harga mati titik, tidak boleh kau tawar-tawar. Kalau nak nawar di pasar. Nah, inilah iman kita. Ya kita ini Pak, mungkin generasi selamat lah saya anggap. Pak Suhaili, Pak Puni generasi selamat. Kalau dah tuye-tuye jauh saya lihat tuh, jangan dintai malaikat maut pun ada. Iya saya anggap generasi selamat lah mudahnya. Insya Allah iman-iman apalagi Pak Lapa iman-iman insya Allah dah selamat raden. Yang harus kita pikirkan iman anak-anak kita. Masih tidak dia nyambah Allah 10 tahun akan datang. Masih tidak dia sholat 10 tahun akan datang. Itu yang harus kita jaga iman anak-anak kita. Kalau iman-iman kita ibu-ibu paling-paling apa? Imannya digoda lah setan. Nak pagi dengarkan ceramah digoda lah setan. Serang pagi. Begitu nak turun kerenteng. Turun hujan rintik. Keluar ke orangnya. Tangannya yang keluar. Rintik. Lambat kalau tu nampaknya lambat inyak Pak. Tapi giliran nak nonton begitu nak keluar rumah kerenteng rintik ali. Rintik. Aduh kalau tu tajuk Pak. Maka omongan maju ni nyata. Digoda iman kita. Makanya kalau ada acara ceramah itu diuji iman kita. Kalau nak pagi kenapa? Kan gitu. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu datang ke situ, imannya selamat, diselamatkan oleh Allah, maka dapat keuntungan keberkahan yang luar biasa hadir di majelis ilmu. Apa Pak Ustaz keuntungannya kalau kita hadir di majelis ilmu? Satu, kalau hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Pak, suah sembahyang sunat 1000 rakaat. Saya kuda azwah. Jangankan nak sembahyang sunat 1000 rakaat, sembahyang terawih aja melihat jadwal imam dulu. Sampai imam malam itu Pak Aceh Hendri lama nampaknya itu. Lama kudu lama itu. Bagus dikit kasih tiap-tiap. Imamnya cepat di sini. Masya Allah. Gimana nak sholat sunnah 1000 rakaat? Semua yang ngajak masih milih-milih imam.
memang. Tapi ya memang di masjid begitulah Pak, masyarakat tuh kadang-kadang ingin sholat itu tak terlalu cepat, tak juga terlalu lambat, yang sedang-sedang saja. Ayat yang kita baca pun yang umumnya orang hafal. Jangan mantang-mantang dia hafal Quran, lalu sembahyang berjamaah, sembahyang isi rakaat pertama langsung Yasin. Oh, iya kan, kalau tek kaki kawan. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Woi, kata dia Yasin duduk blok gitu. Apa seperti? Oke, bacalah ayat yang umumnya orang hafal. Kalau kita baca ayat yang umumnya orang hafal, biar kacing di belakang pun bisa nurutinnya. Ikutinnya nyaman karena sampai-sampai hafal. Imam baca Qul huwallahu ahad, biar kacing pun ikut di belakang Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, bisa ngikutin. Coba pun baca ayat yang panjang-panjang si orang yang hafal. Semua yang bisa rakaat pertama langsung baca surah yang si orang hafal. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Kata makmum surah Hafid. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kita napa lagi? Innada rabbahu nidaan khafiyya. Pakai. Oh, di zaman Nabi ada kejadiannya Bapak Ibu. Ada kejadiannya, ada sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal. Siapa namanya? Muaz bin Jabal. Dia imam sembahyang isya, dibacanya lah surah yang sangat panjang. Tiba-tiba ada satu orang makmum keluar dari sholat tuh Pak. Panjangnya bacaannya semua seorang pakai. Bukan segitu aja, banyak hilok ya dia macam ya, seorang pakai. Lalu lagak sembahyang ada yang melapor dengan Muaz, kau tahu dah? Apa? Tadi ada biar keluar sok ketika kau jadi imam, tak mau dia kau jadi imam. Kata Muaz, dia minal munafiqin, termasuk orang yang munafik. Oh kawan kan nak katakan munafik, kau terima lah Pak? Lapor dia ke Nabi, ya Rasulullah, ya aku dikatakan Muaz munafik, aku tak terima wahai Rasulullah. Panggil Muaz kata Nabi. Dipanggil Muaz. Muaz, kau katakan dia munafik? Betul wahai Rasulullah. Kenapa kau ngomong dia? Dia keluar sok ketika aku jadi imam. Dia pilih semua yang seorang. Tak kira munafik ya wahai Rasulullah. Nabi tanya lagi. Kenapa kau kan keluar sok? Ya Rasulullah, aku untuk bertani. Dari pagi sampai bahari aku nyanggul wahai Rasulullah. Ada ke situ yang nyanggul? Banyak ini. Dari pagi sampai bahari aku nyanggul, aku kapak wahai Rasulullah. Dia masih ayat sajian panjang, tak kuat aku nak ngikutinnya. Jadi aku cuma seorang lah di belakang. Nah, dengar jawaban dia. Kira-kira apa jawaban Nabi? Siapalah yang dimarahi Nabi? Imam ke makmum? Imam. Apa kata Nabi? Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kau jadi imam, ringankan sholatmu, jangan terlalu panjang. Kenapa? Makmum daan sami kekuatannya. Ada makmum yang dah tua, ini kita pegang. Ada makmum yang punya darah tinggi, kelamaan sujud sakit palaang. Ada makmum yang dah janji, langkah sembahyang nak terima duit.